Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur mari sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua yang hadir di sini, terutama nikmat kesehatan badan, alhamdulillah. Nikmat kesempatan untuk beramal, untuk menambah bekal akhirat kita dengan kita hadir di majelis ta'lim insyaallah taala. Nikmat persaudaraan, ketemu dengan saudara-saudara kita. Semoga persaudaraan yang ada pada hari ini, perkumpulan kita yang penuh dengan persaudaraan ini juga akan kita dapatkan di akhirat kelak. Semoga Allah SWT kumpulkan kita semua di surganya, amin ya rabbal alamin, dalam suasana yang penuh dengan persaudaraan. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah yang kami hormati, terutama kepada Al-Ustaz Ahmad Nasir hafizahullah ta'ala selaku mudir atau pemimpin Pondok Ibadur Rahman. Semoga Allah jaga beliau, Allah jaga para santri-santrinya, santriwan-santriwatinya, Allah jaga aulia, ya para wali-wali santri-santriwatinya, semuanya Allah Subhanahu wa taala jaga dan Allah berikan istiqamahnya ya, hingga Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita semua di dunia wal akhirat. Kemudian mari kita juga bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban yang tepat sekali untuk kita mengingat ibadah salawat, karena Rasulullah SAW mendapatkan hadiah di bulan Sya'ban ini. Ketahuilah bahwa ayat salawat itu yang Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat turunnya di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Ayat yang menyuruh kita untuk bersalawat setelah Allah mengajari kita atau memberitahu kita, Allah pun bersalawat. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bahkan ya, yusholluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu alaihi, bersalawatlah kepadanya, wasallimu taslima, dan berilah salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tidak bersalawat? Padahal Allah sendiri saja bersalawat untuk Nabi Muhammad, padahal para malaikat saja bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alangkah malunya kita kalau kita tidak bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah ya ruginya kita kalau kita tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Di penghujung atau di pertengahan kedua bulan Sya'ban ini, mari kita sama-sama untuk duduk bermajelis, ya, duduk sebentar. Nah, barangkali duduk kita sebentar ini menjadi imbalan balasan yang luar biasa nanti di akhirat. Ya, diberikan waktu yang lama kita nanti mudah-mudahan untuk berada di surga. Ya, duduk kita sebentar ini mudah-mudahan menjadi waktu yang lama untuk kita nanti di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, kalau kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka begitulah luasnya balasan. Maka begitulah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Khususnya terutama untuk amalan yang sedang kita lakukan ini, kita berharap mudah-mudahan Allah berikan pemahaman, ilmu, rahmat dan keberkahan kita, keberkahan yang meliputi kehidupan kita. Kita duduk di sini dalam rangka membicarakan tentang sebuah momen berharga dalam kehidupan kita. Kita membicarakan sebuah waktu yang paling istimewa dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala jadikan waktu-waktu baik, waktu-waktu istimewa, waktu-waktu indah, ya, waktu-waktu kita panen raya, ya, dengan berbagai kebaikan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat besar kepada kita semua, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ada sebuah musim yang di dalamnya beraneka ragam ibadah, beraneka ragam ketaatan, ya, beraneka ragam kebaikan, kemuliaan, ya, bukan main, banyaknya bukan main, ya, ragamnya, dan pahalanya dan balasannya juga berlipat ganda. Tidak biasa, ya, tidak biasa. Ini adalah luar biasa, yang memang Allah SWT, ya, yang maha berkuasa itu, ya, kuasa untuk menjadikan waktu-waktu tertentu lebih bagus daripada waktu yang lainnya. Allah yang maha berkuasa, ya, kuasa untuk menjadikan waktu tertentu, tempat tertentu, ya, makhluk tertentu ini punya keutamaan, punya kelebihan, ya, punya kebaikan yang berlipat-lipat dibandingkan waktu lain, dibandingkan tempat yang lain, dibandingkan makhluk yang lain. Allah maha berkuasa, ya, Allah maha berkuasa. Maka di antara yang akan kita hadapi beberapa hari ke depan, yang akan kita dapatkan insya Allah di hari ke depan, kita berdoa semoga Allah menyampaikan kita, ya, adalah ada waktu yang kita sebut musim semi, musim bersemiknya segala macam kebaikan, yaitu bulan Ramadan. Di situ nanti selain kebaikan-kebaikan yang, ya, bersemi, berkembang, tuh muncul, ya, dan kita panen, kita raup nanti semuanya, ya. Di situ juga ternyata berbagai kemungkaran, berbagai kejelekan, berbagai keburukan pun tertekan, ya, tereliminasi, terkurangi. Ini sebuah bentuk dukungan yang luar biasa, sebuah bentuk support yang luar biasa
dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang beriman. Kalau kita lihat dari sini betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Betapa perhatiannya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Jadi Allah support luar biasa, Allah support maksimal, habis-habisan Allah support. Bukankah kita dengar hadis ya, tidak jika datang waktu Ramadan ya, tidak ya, kata Nabi SAW, hada Ramadan kerja, ini Ramadan sudah datang, ini Ramadan sudah datang. Jadi para sahabat itu walaupun sudah iman sahabat itu nggak kayak kita, sudah iman mereka luar biasa. Nunggu Ramadan sudah berbulan-bulan sebelumnya, menanti Ramadan sudah berbulan-bulan sebelumnya, sudah ngimpi-ngimpi Ramadan, sudah tembangannya Ramadan, kapan Ramadan, aduh ya Ramadan, kangen Ramadan, tembangan tentang Ramadan itu sudah lama mereka. Kalau kita kadang-kadang ya udah datang Ramadan baru sadar, oh besok Ramadan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini mending kali. Sahabat yang tembangannya itu udah berbulan-bulan sebelumnya tentang Ramadan, ini aja masih diingatkan sama Nabi SAW. Nabi bersabda, "Hadza Ramadan qad jaa." Ini Ramadan udah datang. Ya. Ini Ramadan udah datang. Tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka pintu surga. Di dalam Ramadan, pada Ramadan dibuka pintu surga. Wa tughlaqu fi abwabun nar. Wa tughlaqu fihi abwabun nar. Dan ditutup di bulan Ramadan itu pintu-pintu neraka. Pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Ya, wa tusalsalu fihi syayatin. Dan setan-setan dibelenggu. Setan-setan dibelenggu. Ini apa kalau bukan support dari Allah Subhanahu wa taala? Ini apa kalau bukan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala? Pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu surga dibuka itu maknanya apa? Maknanya nuansanya itu orang itu ingin berbuat ketaatan. Di Ramadan itu orang itu rasanya ingin berbuat ketaatan, dan ketaatan itu adalah aroma surga. Ketaatan itu adalah bekal kita untuk di surga Allah Subhanahu wa taala. Bekal kita untuk mendapatkan ridho Allah yang kita dimasukkan ke surga. Jadi di bulan Ramadan itu ketaatan begitu entengnya dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimudahkan, diringankan, ya, disemangatkan. Orang yang tadinya nggak bisa puasa, mau puasa itu berat, ya, mau puasa berat, ya. Senin Kemis itu sudah berat, ya, Senin Kemis puasa sudah berat, apalagi suruh setiap hari berat. Tiba-tiba di bulan Ramadan ringan untuk puasa 1 bulan full. Orang yang biasanya untuk sholat malam 2 rakaat, 4 rakaat tiap malam sholat tahajud berat, ya. Maka di bulan Ramadan tiba-tiba kita semua kuat, kita semua bisa untuk sholat tarawih. Ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Kuat tiap malam. Ini kalau bukan bentuk dukungan Allah, support dari Allah, nggak mungkin kita itu bisa itu. Kalau bukan Allah yang mengkondisikan, nggak mungkin. Semua itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan. La haula wala quwata illa billah. Jadi itu bentuk kenapa hasilnya dengan Allah membuka pintu surga itu, kita semua hamba-hamba Allah ini semangat untuk melakukan berbagai amal ketaatan, ya,
bangun malam sahur, bangun jam 3, jam setengah 4. Biasanya mau bangun jam segitu, ya Allah berat. Nah, kalau anak pondok mungkin ya biasa ya anak pondok. Tapi kalau yang kita yang nggak di pondok ini, ya nggak pada umumnya berat. Tapi di bulan Ramadan tiba-tiba malam tanggal 1 semua bangun. Jam 3, setengah 4 bangun. Mungkin ada yang jam setengah 3 udah bangun. Ya. Dan itu terus berlaku sampai sebulan. Bisa terjadi seperti itu. Ini bukan usaha kita sama sekali. Ini benar-benar support dukungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Siang habis itu siangnya puasa. Ya. Puasa tiap hari, menahan makan, menahan minum, menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Ini bisa dilakukan sebulan full. Kalau ini bukan dukungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tidak mungkin terjadi. Ya. Maka hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita itu, ya ayyuhalladzina amanu. Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah beriman, wahai orang-orang yang sudah masuk di dalamnya iman. Yang dipanggil itu, ya, pertama itu yang yang dipanggil adalah orang-orang yang disebut siangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah beriman. Enggak semua manusia dipanggil. Ya, yang terpanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu ya orang-orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kutiba alaikumus syiyam, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Coba lihat kalimat kutiba alaikumus syiyam. Allah menggunakan kata-kata bentuknya bentuk kutiba. Kutiba itu bentuk fi'il majhul namanya. Bentuknya fi'il majhul. Fi'il majhul itu Allah tidak menyebutkan fa'ilnya atau pelakunya. Ya, beda dengan kataba. Kataba itu Allah menyebutkan pelakunya. Kataba, saya mewajibkan. Ya, kalau di sini kutiba, diwajibkan. Allah tidak menyebutkan pelakunya. Kita tahu semua pelakunya atau yang mewajibkannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi Allah tidak menggunakan kataba. Kalau kataba itu biasanya Allah gunakan untuk hal-hal yang mengandung hal-hal kebaikan. Seperti ini ya, misalnya Pak, kataba Allah mewajibkan, Allah memberikan rahmat. Itu biasanya menggunakan kataba ala nafsihi rahmah. Ya, Allah mewajibkan untuk dirinya sebagai pemberi rahmat. Baru Allah Allah menyebutkan, ini Allah yang memberi rahmat, Allah yang memberi kebaikan, Allah memberikan kemudahan. Itu kataba. Tapi begitu di sini ada masyaqqah, ada beban, ada kesulitan yang akan dilakukan oleh hambanya. Allah menggunakan kutiba. Menunjukkan apa? Menunjukkan Allah itu bukan mau memberi kesulitan. Allah bukan mau memberi beban. Jadi dengan puasa itu Allah bukan mau memberi beban, Allah bukan mau memberi kesulitan, Allah bukan mau memberi kesukaran untuk hamba-hambanya. Ya, makanya menggunakan kalimat kutiba alaikumus syiyam. Ya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah SWT, puasa yang menurut pikiran sekilas kita itu masyaqqah, yaitu di situ ada beban, ada kesulitan, ada kesukaran karena harus menahan karena harus menahan lapar, menahan haus, ya. Secara sepintas itu adalah kesulitan, kesukaran, beban bagi pelakunya, bagi kita semua. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah tidak sedang membebani.
Allah sebenarnya sedang memberikan kebaikan. Puasa itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya kita lihat, kalau kita mau lihat ini kebaikan dari Allah SWT, tadi itu Allah memberikan support, dukungan. Bentuk support, bentuk dukungan Allah apa? Tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka itu surga yang 8. Itu surga itu 8 dibuka oleh Allah SWT. Dan itu bentuknya nanti adalah kita hamba-hamba Allah itu mudah untuk melakukan berbagai amal soleh, terutama puasa. Kita akan mudah melakukan puasa. Ya, tapi tadi itu asal dasarnya iman. Asal kita melakukannya atas dasar iman, panggilan iman. Kita percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kamu percaya sama Allah, kamu ditolong sama Allah. Kamu yakin sama Allah, kamu dibantu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya iman. Kamu percaya kalau Allah itu gak akan memberikan sesuatu yang di luar beban. Maka nanti Allah SWT akan tolong. Dasarnya iman. Kamu percaya kalau kamu melakukan wasiat-wasiat Allah ini, kamu percaya itu untuk kebaikan, itu enggak di luar beban, itu bisa kamu lakukan. Kamu percaya di situ nanti ada ganjaran besar, ada ganjaran pahala besar, ya, maka kamu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan diberikan ganjarannya berlipat ganda itu. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, barang siapa yang puasa ya, di bulan Ramadan, man shoma Ramadan imanan, karena memang iman, landasan iman, dasar iman itu memang yang melandasnya. Wa ihtisaban, dan kamu mengharap balasan kebaikan dari Allah. Ya, kamu mengharap pahala dari Allah. Jadi enggak apa-apa kita mengharap sesuatu kepada Allah, tidak apa-apa. Memang Allah tempat harapan kita. Memang Allah tempat kita, tempat harapan kita. Allah dambaan kita. Allah tempat bergantung kita. Memang kita suruh mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah benar. Ya, yang ketergantungannya kepada Allah sudah benar. Yang mintanya kepada Allah sudah benar. Allah cinta itu. Sehingga kita meminimalisir atau kita menghilangkan ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak suka mengharap kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam puasa ini kita diajarkan ihtisab, minta pahala. Dari puasa itu kamu minta pahala, minta rahmat, minta keberkahan, minta karunia. Ya. Maka man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, yang puasa Ramadan karena iman seperti tadi itu, wa ihtisaban, dan mengharap pahala, mengharap balasan dari Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, seberapapun banyaknya, seberapapun parahnya dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah, Allah tidak sebutkan dosa khusus. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua Allah akan ampuni dosa-dosa. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita yang kecil, yang besar, yang berkaitan dengan manusia. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan kita untuk menyelesaikannya. Enggak sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kuasa. Ya, maka dengan berkah puasa Ramadan ini, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pengampunan dosa-dosa. Pengampunan dosa-dosa. Kemudian selain pintu-pintu surga dibuka, Rasulullah bersabda, waktu tughlaqu fihi abwaabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Pintu-pintu neraka. Ya, teman-teman silakan. Pintu-pintu neraka ditutup. Jangankan masuk neraka, melihat pintu neraka terbuka saja kita sudah takut. Jangan-jangan kita masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah.
Jangankan masuk neraka, lihat pintu terbuka saja kita sudah jantungan, sudah pingsan. Kita melihat pintu neraka terbuka. Nanti akan ada orang-orang yang masuk dalam neraka. Nah ini pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan puasa, bulan Ramadan. Maknanya apa? Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala akan dengan puasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurangi kemaksiatan yang ada di bulan Ramadan. Dengan puasa Allah Subhanahu Wa Taala Allah akan meminimalisir. Bahkan kalau Allah berkehendak untuk menghilangkan seluruhnya, Allah mampu untuk menghilangkan seluruh kemungkaran. Karena semua dalam kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita merasakan dampaknya. Kita merasakan ya, di bulan Ramadan itu kita mudah untuk meninggalkan dosa-dosa. Kita mudah untuk meninggalkan dosa-dosa. Kenapa? Ya, jadi pertama memang Allah SWT sudah tutup pintu-pintu neraka. Kemudian tadi dengan puasa kita menahan makan, dengan berkurangnya makanan dan minuman yang ada di perut kita itu mengurangi syahwat kita. Ya, syahwat kita akan mereda, kita akan berkurang dan seterusnya. Ya, suasananya juga suasana orang berbuat taat. Jadi malu orang-orang itu untuk berbuat maksiat. Kemarin masih berani-berani, kalau kemarin masih gak malu-malu. Di bulan Ramadan banyak yang malu. Ya, jadi Allah kondisikan sedemikian rupa sehingga maksiat di bulan Ramadan itu berkurang. Ya, alhamdulillah. Sehingga berkurangnya dari si A, si B berkurang, ini mempengaruhi suatu kondisi yang terbentuk seperti itu, masing-masing mengurangi, masing-masing malu. Ini semua akan membawa akan menular kemana-mana. Kemalulah berbuat maksiat. Ya, aku puasa. Malulah, ya, rugilah kalau saya ini bermaksiat dengan mata. Rugilah kalau saya bermaksiat dengan lisan saya. Rugilah kalau saya bermaksiat dengan telinga saya, dan seterusnya. Ya. Maka jemaah dirahmati Allah SWT, dengan ditutupnya pintu-pintu neraka ini juga sebuah bentuk support, dukungan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian waktu fihi syayatin, dan dibelenggu di dalam bulan Ramadan itu setan, dibelenggu para setan. Jadi setan-setan ini yang yang memang kerjanya full 24 jam untuk menjauhkan kita dari taat kepada Allah, menjauhkan kita dari ketaatan, mengajak kita kepada kedurhakaan kepada Allah, ngajak durhaka sama Allah, ngajak melawan sama Allah, ngajak bantah sama Allah. Itu setan. Dan setan sangat lihai dalam mengajak Bani Adam. Sangat lihai dan nggak punya capek. Karena memang tekadnya udah begitu. Tujuan utama hidup dia memang begitu, untuk menyesatkan sebanyak-banyaknya anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kita semua, ya. Jadi maka wajar kalau banyak yang menjadi pemuja setan, banyak yang menjadi hamba-hambanya setan, banyak menjadi pengikut-pengikut setan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kok di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, setan-setan di kerangkeng, di penjara, dibelenggu. Wah, luar biasa ini. Dukungan yang kalau kita renung ini dukungan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyuruh berpuasa itu di bulan Ramadan itu, tujuan utamanya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa,
Itu kalau para sahabat mendengar kata takwa, apalagi mendengar ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Itu para sahabat keberatan. Waduh ya Allah, ya Rasulullah, gimana kita mau takwa dengan sebenarnya takwa? Artinya nggak ada celah sedikit pun untuk apa? Untuk mundur, apa ya? Untuk geser sedikit pun. Pokoknya takwa terus. Para sahabat itu ketika mendengar ayat itu aja berat. Apalagi kita. Para sahabat berkabar, kemudian dijelaskan oleh Nabi SAW. Ya, maksudnya begini, dijelaskan. Maksudnya ya kamu takwa semampu kamu, maksudnya kalau nggak bisa dengan kondisi ini, kondisi ini, artinya nggak dengan satu kondisi gitu ya. Tapi takwa tetap bertakwa. Kalau nggak bisa sholat berdiri, sholat dengan duduk. Nggak bisa duduk, sholat dengan berbaring. Tetap sholat, tapi bukan tinggalin sholat. Tetap takwa ya. Cuman pikiran para sahabat, berarti suruh berdiri terus ini gimana? Kalau lagi sakit gimana? Oh lagi sakit harus berdiri, nggak boleh duduk. Bukan. Kata Nabi, semampu kalian, yaitu dengan menyesuaikan kondisi. Jadi artinya apa jemaah? Para sahabat saja memandang untuk bertakwa itu berat, ya, berat untuk bertakwa itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan support dan dukungan tadi itu supaya kita semua bisa mencapai tujuan yang Allah kehendaki, yaitu la'alakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa taala support. Apa support tadi bentuknya? Dukungan Allah, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, diikat di belenggu para setan durjana. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mensupport, memberikan dukungan, memberikan semangat kepada kita bahwa selama Ramadan ya, selain nanti ada sebuah waktu yang paling puncaknya, waktu puncaknya, tapi selama Ramadan itu pun Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala puasa, pahala sholat, pahala sedekah, ya, pahala berbagai ketaatan, Allah lipat gandakan. Ya. Sebelum ke bulan puasa, sebelum ke momen Ramadan, Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan Allah melipat gandakan pahala. Allah melipat gandakan pahala. Satu pahala, satu amalan itu dilipat gandakan dengan minimal berapa kali lipat satu kebaikan. Pokoknya apapun kebaikan, apapun bentuknya kebaikan, ya, apapun bentuknya kebaikan itu Allah sudah jadikan pelipat ganda. Berapa kali lipat minimal? Berapa? 10 kali lipat. 10 kali lipat. Ya. Jadi minimal 10 kali lipat Allah Subhanahu wa taala gandakan. 10 kali lipat itu banyak. Coba kalau mau dibuat untuk tabungan kita. Kita ada orang nabung 1 juta dibalas 10 juta dan dikasih 10 juta itu banyak apa sedikit? Nabung 1 juta dikasih 10 juta. Oh ya, pasti nabung di situ semua. Allah Subhanahu wa taala itu baru permulaan kalau Allah. Itu baru permulaan. Kata Allah, ya, al-hasanatu bi asli amsalha. Kebaikan itu dengan 10 kali lipat balasannya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan terus sampai berapa kali lipat? Sampai 700 kali lipat. Ya. Mampu Allah, maha kaya, semua ini milik Allah Subhanahu wa taala. Orang nabung 1 juta dapatnya 700 juta. Hampir 1 miliar. Nabung 1 juta dapatnya 700 juta. Nabung semua di situ. Ya. Kalau bisa semua uang kita tabungkan semua di situ. 1
1.700.000.000, 2 juta 9,5 hampir. Ya. Wah, ya semua orang lomba-lomba berebut. Dan itu sudah dijanjikan oleh Allah SWT, sudah dinyatakan oleh Allah SWT sebenarnya. Itu untuk amalan-amalan secara umum di Ramadan maupun di luar Ramadan. Kalau di Ramadan dilipat gandakan lagi pahalanya. Ya. Jadi hitung-hitungan kita itu kita semangat. Dan ini hitung-hitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita iman betul kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ragu. Kita enggak ragu. Dan Allah bisa membalas lebih dari itu. Kalau puasa itu balasannya enggak terbatas. Kalau puasa balasannya enggak terbatas. Itu jalan-jalan puasa itu luar biasa. Kenapa? Innama yuwaffas shabiruna ajrahum bighairi hisab, kata Allah. Sesungguhnya akan ditunaikan pahala untuk orang-orang sabar itu tanpa batas, kata Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas shabiruna ajrahum bighairi hisab. Enggak batas. Kalau yang 700 kali lipat masih ada batas, ya kan? Walaupun udah banyak, tapi ada batas masih. Allah berfirman, orang-orang yang sabar itu balasannya nggak ada batas. Ya. Nah, puasa itu isinya apa kalau bukan kesabaran? Puasa itu isinya semua kesabaran. Ya, mulai dari apa? Nahan makan, nahan minum, nahan hubungan suami istri. Tapi kita harus harus pahami hakikat puasa bukan cuma menahan makan dan minum, tapi nahan makan, nahan minum, nahan yang batal puasa tadi itu sudah kesabaran. Ya, apalagi landasannya itu karena Allah Subhanahu wa taala, itu sudah kesabaran. Ya. Tapi sekali lagi bahwa tujuan puasa bukan hanya sekedar nahan makan, minum dan hubungan, tapi tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bagaimana maksudnya bertakwa? Ya, kita takwa. Selain kita menahan tadi makan, minum dan yang batal berpuasa, kita juga tahan hal-hal yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kita tahan mata kita tahan lisan kita tahan pendengaran kita dari hal-hal yang Allah tidak ridhoi, dari menabrak rambu-rambu atau batas-batas Allah. Itu kan kesabaran luar biasa. Ya. Jadi puasa itu isinya kesabaran. Malam hari sholat tarawih. Masih ada lagi janji sholat malam juga. Ya, sholat malam secara umum, sholat malam itu sholat yang paling mulia. Ya, sholat tahajud. Maka bisa sholat tahajud juga, sahur juga, itu semua kesabaran isinya kesabaran. Ya. Maka pahala puasa itu bisa masuk pahala yang tidak batas, tidak ada batas. Innama yuwaffas shabiruna ajrahum bighairi hisab. Padahal kalau kita dapatkan yang maksimal batas yang Allah janjikan 700 kali lipat, itu saja kita sudah lomba-lomba. Ya. Apalagi tanpa batas. Allah bisa berikan yang tanpa batas. Ya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janji kebaikan, janji pahala ini menambah semangat orang-orang yang akan menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini juga bentuk support, dukungan dari Allah Subhanahu wa taala agar la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Jadi tujuan disyariatkannya puasa bukan sekedar nahan makan minum dan yang batalkan bentuknya fisik saja, tetapi tujuannya adalah takwa. Kenapa kita disuruh takwa? Kenapa kita disuruh takwa? Karena Allah Subhanahu wa taala tahu itu kebutuhan kita, itu
kebaikan kita. Takwa itu akan membawa kepada kebaikan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya, ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu mereka tidak ada khauf, tidak ada huzn. Wali-wali Allah tidak ada khauf, tidak ada huzn, tidak ada takut, tidak ada sedih. Siapa mereka? Ya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa. Orang yang beriman, bertakwa, ya, mereka akan dijanjikan oleh Allah SWT dalam keadaan yang sudah sempurna. Keadaan apa? La khaufun alaihim, enggak ada rasa takut. Wala hum yahzanun, enggak ada rasa sedih. Jadi isinya apa? Intinya semua bahagia. Enggak ada selain kebahagiaan dalam kehidupan. Isinya kebahagiaan. Karena kalau orang sudah hilang dua ini, tidak khauf, tidak huzn, tidak takut, tidak sedih, udah bahagia sih. Orang itu masih sedih, orang itu masih bercampur, kadang bahagia, kadang tidak. Orang itu masih mungkin banyak menemukan kesedihan dalam ketidakbahagiaan dalam hidupnya karena ada dua itu. Kalau dia masih khauf, masih dia huzn. Kalau nggak pas dia itu ada ketakutan dalam kehidupannya, ada kesedihan. Ya. Coba cek. Kenapa saya kurang bahagia? Kenapa saya? Mesti ada dua itu. Kalau nggak khauf, kalau nggak dia takut dengan sesuatu yang akan datang, atau dia huzn, sedih dengan sesuatu yang sudah berlalu. Ternyata antara dua itu. Coba ibu-ibu cek. Kenapa ibu-ibu sering sedih, sering nangis? Cek. Mesti antara ada dua itu. Bapak-bapak juga. Kita semua ini. Kalau masih ada, kalau kita kehidupan kita kok masih kurang bahagia, atau bahagianya kok kurang, minim bahagia, pasti ada dua itu. Berarti Allah Subhanahu wa taala belum, ya, Allah memandang kita itu belum layak untuk mendapatkan kebahagiaan yang lebih, karena kita belum melaksanakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau udah nggak takut, ya, nggak takut. Kenapa orang nggak takut? Ya karena dia sudah iman sama Allah Subhanahu wa taala. Yang bikin kita takut itu karena kita masih mengandalkan diri kita untuk mengurusi yang itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Itu urusannya Allah, kita mau ikut ngurus-ngurus. Masa depan saya gimana ya? Nanti anak saya gimana ya? Ya, dan seterusnya mikir nanti gimana. Itu ada yang ngurus. Itu sebenarnya Allahus Somad. Allah tempat menggantungkan sama urusan kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya keyakinan begitu tuh bukan menyimpang. Itu Allah suka. Kalau kita itu serahkan urusan kita kepada Allah. Yakin urusan ini akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan. Beda dengan nanti kewajiban kita. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita usaha, ya usaha. Semampu kita usaha, sebisa kita. Kita tetap usaha. Usaha kita juga kita lakukan dengan senang hati. Kenapa? Saya usaha ini melaksanakan perintah Allah. Untuk hasilnya nanti Allah sudah atur, Allah sudah jamin, Allah sudah urus. Ya. Jadi jangan overlap, campur aduk. Kita kerja, kita mikirin nanti begini, saya harus begini. Kalau enggak saya gagal, kalau enggak saya berarti sedih. Kalau enggak saya, nah itu namanya kita sudah mencampuri urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan begitulah ya, yang mungkin menyebabkan kita itu belum maksimal untuk mendapatkan kebahagiaan. Demikian juga rasa sedih. Kenapa saya sedih? Ya, mikirin ini, mikirin itu, mikirin yang sudah. Kenapa sedih? Ya, berarti kita masih belum menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum meminta solusi, meminta
pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, belum tawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata dua itu, iman dan takwa itu udah mencakup, ya, mencakup semuanya, tawakal kita, ya, ikhtiar kita dan seterusnya, cinta kita, harap kita, udah mencakup. Jadi kembali ke tujuan puasa. Tujuan puasa adalah Allah Subhanahu wa taala ingin kita bahagia. Allah ingin kita bahagia dengan ketakwaan. La'allakum tattaqun. Orang yang sudah takwa itu sudah pasti akan hilang khauf dan huzn, yaitu rasa takut dan khawatir. Kemudian orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa, Allah SWT janjikan apa? Allah berfirman, lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang yang beriman dan bertakwa itu selalu dapat kabar gembira dari Allah di dunia dan di akhirat. Selalu dapat kabar gembira dari Allah dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Ya, kalau udah dapat kabar gembira dan yang mengasih kabar gembira dari Allah, siapa yang tak akan bahagia? Dia akan selalu diberikan busra, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pintu takwa itu, ya, pintu takwa itu nanti akan mengantarkan kita kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan pertolongan, kabar gembira, akan memberikan informasi kepada kita dan sekaligus pembuktian untuk kita bahwa kita ini bersama Allah Subhanahu wa taala. Bahwa setiap urusan kita itu selalu dikawal oleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Setiap masalah kita itu bukan berarti gak ada masalah, gak ada urusan kita. Ya, orang yang udah gak ada urusan, gak ada masalah itu orang yang sudah gak ada di dunia lagi. Kalau masih ada di dunia, pasti ada urusan, ada masalah. Kalau mau pergi dari urusan, dari masalah, ya pergi dari dunia gitu ya. Jadi kita itu selama kita itu di dunia masih ada urusan, masih ada masalah. Tapi itu gak masalah selama itu dikawal oleh busra tadi, kabar gembira, pertolongan, bimbingan, ya, hiburan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah mudah nanti akan membimbing kita ke arah sana. Ya. Allah SWT berfirman, walahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Allah berfirman, tutup firman ini dengan la tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan dalam ketetapan Allah ini. Tidak ada perubahan dalam kalimat-kalimat Allah ini. Tidak ada perubahan. Hukumnya sudah begitu, berlaku pasti. Tidak akan ada perubahan sampai hari kiamat. Ya, bahwa orang-orang yang beriman dan bertakwa, bahwa para wali-wali Allah sebutkan tadi, para wali-wali Allah itu mereka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Siapa mereka wali-wali Allah? Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kata Allah, tidak ada perubahan dalam kalimat Allah ini, tidak ada perubahan dalam ketetapan Allah ini. Dzalika huwal fawzul azim, kata Allah. Yang demikian itu adalah fawzul azim, adalah kemenangan yang besar. Menang hidupnya, merdeka hidupnya, menang. Ya, jadi kemenangan yang besar. Dzalika huwal fawzul azim. Surat Yunus ayat 62 sampai 64. Dijadikan di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan berarti adalah bulan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bulan Ramadan berarti bulan anugerah besar kepada kita. Ya. Dan wajar saja kalau para sahabat itu, ya, tadi itu menanti bulan Ramadan, bahkan selepas Ramadan mereka sudah menanti Ramadan berikutnya. Dan penantian itu terus. Kalau kita kan kadang iya, kadang lupa, kadang lupa gitu ya. Kalau orang-orang soleh, bagi para sahabat Nabi SAW,
apalagi Rasulullah SAW itu mereka begitu ya merindu-rindukan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan panen pahala, panen kebaikan, panen anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pergunakanlah ya, maka maksimalkanlah musim-musim ini ya. Musim-musim besar ini maka pergunakan dengan sebaik-baiknya waktu-waktu yang Allah masih berikan kepada kita ya, alhamdulillah banyak saudara-saudara kita mungkin masing-masing punya cerita di setahun ini. Ada kemarin kawanku yang meninggal ya, sebulan sebelum Ramadan udah meninggal. Ada kemarin yang 20 hari sebelum Ramadan udah meninggal. Mungkin ada cerita masing-masing. Saya juga punya cerita, ya. Ternyata ada juga yang ada yang nggak kita sangka-sangka meninggal dunia. Padahal tinggal beberapa hari masuk bulan Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa masuk bulan Ramadan. Kalau kita masuk bulan Ramadan jangan pernah sia-siakan. Waktu-waktunya itu dihargai dengan yang sangat ya, detik-detiknya, menit-menitnya itu berharga. Jadi kita itu harus teliti betul. Kita itu harus teliti betul dengan kesempatan-kesempatan begini. Ini waktu-waktunya, detik-detiknya, menit-menitnya itu bisa menjadi menjadi emas, kesempatan emas bagi kita, bisa menjadi penyesalan bagi kita nanti di akhirat. Ya, jadi detik-detiknya akan menjadi alhamdulillah atau innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, astagfirullah. Saya sia-siakan menit-menit di bulan Ramadan. Itu pasti akan berlaku bagi setiap insan. Nanti dia menyesal atau dia bersyukur. Bersyukur itu bagi orang yang memanfaatkan setiap detiknya, setiap menitnya untuk kebaikan, untuk sesuatu yang Allah ridhoi, Allah cintai. Menyesal ya, musibah itu kalau dia menyia-nyiakan setiap detiknya, setiap menitnya. Ya, setiap detik, setiap menit. Waktu ini berharga jemaah. Waktu ini berharga. Jangan pernah tidak menghargai waktu. Sedetik, semenit itu waktu berharga. Jangan pernah tidak menghargai waktu jemaah. Ya. Sebagai cerita, ini secara makna, ada dua orang saudaraan, satunya ini berjihad fisabilillah, atau dua-duanya berjihad fisabilillah. Yang satu terbunuh fisabilillah di jalan Allah SWT, diterima syahidnya. Ya. Tidak ada balasan bagi seorang syahid kecuali surga. Rasul sebutkan tidak ada balasan bagi orang yang syahid kecuali surga. Udah terima, udah pasti nih surga nih. Yang satu nggak syahid. Kadang-kadang orang berpikir, aduh enak ini saudaraku ini bisa syahid. Itu kalau pikiran para wali-wali Allah. Kita belum sampai sana. Alhamdulillah ya. Rasulullah. Kita minta kepada Allah agar kita sampai pada derajat orang yang beriman dan bertakwa. Ini yang nggak saya mungkin kita menilai orang yang yang syahid itu termasuk surga itu pasti. Yang belum ini, belum tentu ini belum tentu. Kalau ini sudah pasti derajatnya lebih tinggi. Yang syahid di jalan Allah sudah pasti derajatnya tinggi di sisi Allah. Yang satu ini belum tentu. Nah, kemudian dikomentari oleh Rasulullah yang maknanya, ya, justru yang satu ini nanti, ya, dia akan mendapatkan derajat yang jauh lebih tinggi daripada yang pertama syahid, meskipun dia tidak syahid. Kenapa bisa begitu? Karena dia akan menemui bulan Ramadan. Dia akan menemui bulan Ramadan. Ya. Kemudian di bulan Ramadan itu dia beramal soleh, dia beribadah, dia manfaatkan Ramadan. Dan di dalam Ramadan itu ada satu malam yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam itu lebih bagus daripada 1000
bulan. Lebih bagus dari 1000 bulan. Artinya apa? Satu malam yang digunakan untuk ibadah, yang digunakan untuk ketaatan kepada Allah, itu lebih bagus daripada lebih bagus dari 1000 bulan yang digunakan untuk ibadah. Sama-sama ibadah, tapi yang 1000 bulan ini tidak ada malam Lailatul Qadarnya, malam-malam biasa semua. Jadi satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar yang digunakan untuk ibadah ketaatan kepada Allah Ta'ala, itu lebih bagus dibanding 1000 tahun yang digunakan untuk ibadah kepada Allah SWT. Masih lebih bagus satu malam itu. Bayangkan, ya. Bayangkan seseorang yang masih hidup tadi, dia Allah umur panjang, tidak Allah panggil di dalam jihad dia, Allah masih izinkan dia bertemu Ramadan berikutnya. Apa hasilnya? Derajat dia lebih tinggi dibanding saudaranya yang sudah gugur fi sabilillah jihad. Jadi waktu ini luar biasa jemaah. Ramadan ini luar biasa. Kesempatan Ramadan ini kesempatan yang nggak bisa ditandingi, yang nggak bisa ditandingi. Ya, maka yang ketemu dengan bulan Ramadan itu berarti Allah masih mau mengangkat derajatnya. Allah mau mengangkat derajatnya kalau dia betul-betul memanfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadan. Jadi jangan pernah melewatkan kesempatan ini dari Allah tulen, dari Allah murni. Kalau kita dipertemukan dengan Ramadan, itu berbeda dari Allah Subhanahu wa taala murni. Buktinya ada saudara kita kemarin yang tidak dipertemukan. Betapa banyak saudara-saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, kawan kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Ramadan tahun ini. Ya, maka kesempatan bulan Ramadan ini ya itu kesempatan besar, kesempatan yang yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah sia-siakan waktu-waktu yang Allah berikan di bulan Ramadan. Ya, barangkali ada diskusi pertanyaan, dipersilakan untuk mengajukan diskusi pertanyaannya. Diskusi. Ada? Ustaz, nanya. Ya. Kan kalau tadi dikatakan setan-setan dibilang boy ya. Ya. Tapi kenapa kejahatan dan maksiat masih berlangsung? Ya, ya. Masih ada sih memang. Jadi memang Allah nggak hilangkan totalitas ya seluruhnya. Karena apa namanya? Ada yang mengatakan yang dibelenggu itu bos-bosnya, bos-bos setannya, yang gede-gedenya. Para ulama ada yang menjelaskan begitu. Sehingga yang kecil-kecil masih lepas, masih dilepaskan. Artinya gangguannya itu pun sudah berkurang jauh. Ya, bos-bosnya sudah diikat. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan yang diikat setan dari jenis jin. Jadi jenis manusianya nggak diikat. Ya, kan setan itu ada dua. Setan itu kan sifat pembangkang kepada Allah. Ada bisa dari bentuk jin dan bentuk manusia. Ada jin-jin yang memang sudah jadi setan. Ya, apalagi dari kelasnya iblis, anak keturunan iblis itu memang udah setan semua itu ya. Nah, Allah sebutkan minal jinnati wan nas. Al-khannas itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-khannas atau setan itu, setan yang mengajak kepada kebatilan, kedurhakaan kepada Allah itu minal jinnati wan nas. Ada yang dari jenis jin dan manusia. Jadi jinnya udah diikat, yang dari jenis manusia masih belum diikat. Jadi ada teman-teman yang masih ngajakin teman yang lainnya, atau dia sendiri udah jadi setan. Alhamdulillah tidak. Ya, sifat dia lebih pada sifat setan daripada sifat malaikat yang taat. Ya. Jadi ada yang begitu. Tapi tetap secara umum, secara jumlah itu kemaksiatan berkurang jauh. Karena memang Allah SWT mengikat setan-setan bisa bos-bosnya saja, bisa memang seluruh setan, tapi masih ada siapa? Masih ada
setan dari jenis manusia, yaitu hawa nafsu yang suka diikuti. Ya. Jadi bisa dipahami. Jadi kalau masih ada kemaksiatan, ya memang masih ada, tapi sudah berkurang jauh. Dan sekali lagi itu bentuk support dari Allah SWT. Allah sudah menyupport demikian hingga untuk kita bisa mengurangi maksiat juga. Kita mengurangi maksiat, ya, karena sudah berkurang maksiat di mana-mana, berkurang maksiat di mana-mana, karaoke berhenti, ya, dugem-dugem berhenti, ya, mungkin miras-miras juga sembunyi-sembunyi sekarang nggak berani, terang-terangan, terus apa lagi, ya, berkurang gitu ya. Nah itu bukti sekali lagi itu juga bukti. Kedua, membuat kita harus juga mengurangi berbagai bentuk kebiasaan kita yang kurang baik, ya, kebiasaan kita yang kurang baik kita kurangi. Dan itu juga bentuk bahwa setan itu memang usahanya memang ditekan, harus disempitkan. Jadi perbuatan-perbuatan syaitaniyah itu disempitkan. Perbuatan-perbuatan yang syaitaniyah yang ala-ala setan itu memang disempitkan ruang geraknya. Dan itu kita bisa lihat sebagai bentuk benarnya apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Ustaz, saya mau tanya. Iya. Saya sehubungan dengan anak cucu akan itu di dalam darahnya kan ada saluran daripada iblis yang disebut onas itu, ya kan? Kemudian apakah di dalam bulan puasa itu masih juga dapat perlindungan olehnya? Kemudian tadi Ustaz menyatakan bahwa pahala itu tidak dapat, masih ada kaitannya disebut Inna ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa dalam segala sesuatu. Ya. Yang pertama, apakah godaan setan yang berasal dari dalam, ya, yang senantiasa membisikkan kita kepada kebatilan, atau kita sebut dengan al-khannas. Al-khannas itu artinya itu bersembunyi, mundur ke belakang. Artinya kenapa disebut begitu? Karena dia itu selalu bersembunyi, mundur ke belakang setiap kali zikrullah, setiap kali kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut al-khannas. Jadi godaan dia itu nggak akan kuat kalau kita itu banyak zikrullah. Godaan dia nggak akan leluasa kalau kita banyak zikrullah. Itu satu, alhamdulillah, ya. Yang kedua, setan yang mengalir di aliran darah ini yang bisa menggoda kita dari jarak yang sangat dekat itu akan berkurang juga keleluasannya ketika aliran darahnya berkurang. Normal, enggak bergejolak, normal, yang baik. Nah itu bisa terjadi ketika orang berpuasa. Itu kalau secara hubungannya. Orang berpuasa itu mengurangi makan dan minum, ya. Maka hikmahnya adalah aliran darah itu akan stabil, akan baik, normal. Itu akan mengurangi ruang gerak setan, keleluasan setan untuk mengembuskan bisikan-bisikannya, ya. Maka hikmah di antara hikmah puasa itu adalah setan akan berkurang, ya. Yang atau ya, kalau kita ambil pendapat masih ada setan-setan kecil tadi itu yang masih menggoda, tetap dia akan berkurang keleluasannya untuk menggoda orang yang berpuasa tersebut dengan dia berpuasa. Gitu ya. Jadi mungkin bisa sampai berhenti, ya. Mungkin bisa sampai berhenti keleluasannya untuk menggoda si orang yang berpuasa ini. Sehingga benar-benar orang yang berpuasa itu selama seharian itu puasa memang menjauhi kemungkaran,
bisa dia menjauhi semua kemungkaran. Dia gunakan untuk apa? Dari pagi itu untuk ketaatan. Ya, banyak ketaatan dia lakukan dan dia menghindarkan berbagai kemungkaran. Ya, dan itu sangat sangat mungkin terjadi biiznillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pahala yang berlipat ganda. Lipat ganda yang tanpa batas itu apakah ada hubungannya dengan innallaha ala kulli syai'in qadir? Ya. Sesungguhnya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Ya, pasti ada hubungannya karena Allah Maha berkuasa untuk memberi seberapa banyak pahala, ya, seberapa besar ganjaran. Allah Maha berkuasa. Allah Maha berkuasa untuk memberikan. Allah mau batasi, Allah tidak batasi. Allah Maha berkuasa. Allah mau berikan yang yang tanpa batas juga Allah SWT berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Atau dikaitkan dengan Allah itu Maha Asy-Syakur. Allah Maha berterima kasih. Allah Maha membalas. Allah Maha membalas amalan hamba dengan balasan yang Allah kehendaki. Allah Assalamualaikum. Nasihatnya Ustaz, karena di bulan Ramadan ini terkadang banyak saudara-saudara kita yang menjadikan bercandaan Ustaz. Entah itu kalau ada yang tanya pas mandi gayungnya ketelan itu jadi pembatal atau tidak atau sabunnya. Nah, biasanya kita sering temukan seperti itu. Jadi kita minta nasihatnya untuk masalah itu. Apakah itu masuk pada kriteria manistazan syai'in min dinina atau sawabi atau qabi yang disebutkan oleh salah satu penulis dalam kitab Nawawi itu. Terima kasih. Ya ada bercandaan begitu ya. Saya malah belum dengar candaan. Candaannya tadi kalau gayungnya ketelan batal nggak gitu ya? Atau sabunnya ketelan batal nggak? Sabun utuh itu ya? Kalau air sabun yang itu air maksudnya kan air berarti. Air mau air sabun mau air nggak sabun sama aja air. Itu sabun utuhan itu ketelan batal nggak? Candaan-candaan gitu gimana gitu ya? Candaan-candaan yang sangat tidak berharga sama sekali, ya. Sangat rendah sekali canda-canda begitu ya. Apalagi kalau dia tanya itu untuk untuk membahas masalah hukum-hukum dalam puasa. Ya mana mungkin toh gayung ketelan, gayung mumbuk ya. Mana mungkin sabun ketelan, gimana ceritanya? Sabun ketelan, sabun lem, sabun apa aja merek sabun. Sabun mandi itu gede-gede telan. Ya, itu kita katakan, kita komentari itu candaan yang enggak perlu diungkapkan lah. Candaan seperti itu enggak ada manfaatnya, enggak ada jawabannya juga. Pertanyaannya enggak ada jawabannya. Mana ada gayung ketelan, mana ada sabun. Ya, yang normal saja ya. Kalau mau bertanya, kalau mau berbicara. Apakah termasuk itu dosa besar seperti itu? Ya, minimal dia telah melakukan kedustaan. Dusta lah, nggak ada itu. Atau minimal dia telah melakukan kesia-siaan. Adapun kemudian dia menghina hukum-hukum Allah, menghina syariat Allah, ya tergantung. Tapi kalau kalimatnya sendiri itu tidak sampai mengarah ke sana. Adapun kalau disertai dengan iktikad hatinya itu dia menghina tentang syariat puasa, ya bisa dia batal. Walaupun kita nggak ketahui dia itu batal batal keislamannya atau enggak, karena dia kalau menghina syariat Allah kecil pun sama aja menghina syariat Allah, menghina Nabi Muhammad, menghina hukum-hukum Allah gitu ya. Kita nggak tahu misalnya hatinya itu ternyata menghina, tapi di sisi Allah tahu ya dia menghina, bisa batal
Jadi sudah batal Islamnya. La ta'tadzir, apa namanya, Allah SWT berfirman apa? Gimana? La ta'tadzir. Nah, jangan kalian cari alasan, jangan apa namanya, alasan macam-macam. Kalian udah menghina Allah, menghina Rasulullah, enggak ada alasan. Kalau menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina hukum-hukum Allah, menghina Islam, tidak ada alasan. Tapi untuk kalimat dia sendiri itu kita ukur sebagai kalimat kesia-siaan. Ya. Wah, iya. Nah, tentang la'allakum tattaqun itu, apakah itu bisa berlaku sepanjang masa selama dia hidup atau berbatas dengan satu keadaan? Contoh, ketika di tahun-tahun sebelumnya dia melaksanakan ibadah saum dan ibadah-ibadah yang lain dengan begitu taatnya, di akhir hayatnya suatu ketika dia melakukan suatu hal diakhiri dengan bunuh diri. Apakah la'allakum tattaqun yang dahulu dia lakukan itu akan menghapuskan dosa ketika terjadi satu hal yang seperti itu, ataukah dia sama sekali tidak mendapatkan la'allakum tattaqun? Orang yang sudah puasa bertahun-tahun, tahun-tahun sebelumnya puasa gitu ya, tapi ternyata di ujung hayatnya dia meninggal dengan bunuh diri. Nauzubillah min dzalik, ya. Apakah takwanya dia itu udah berbatas dulu aja, sekarang udah nggak takwa gitu ya? Dengan dia meninggal bunuh diri itu kan menunjukkan bahwa dia telah telah melakukan dosa yang sangat besar, yang ancamannya neraka. Ya. Jadi yang pertama ya, kita harus yakini bahwa bunuh diri hukumnya tidak ada tempat bagi orang yang bunuh diri kecuali neraka. Neraka bagi orang yang bunuh diri itu kita yakin betul itu, karena itu yang bersabda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sabdanya. Kemudian bagaimana dengan puasa-puasa yang dia udah lakukan dulu gitu ya? Dulu. Ya. Pertama kita harus kembalikan juga bahwa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya sesungguhnya amalan itu tergantung kepada penghujungnya, penutupnya. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada penutupnya. Dia tutup dengan maksiat kepada Allah, dia tutup dengan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita sebut sebagai mati su'ul khatimah. Karena penutupnya adalah maksiat. Ya. Tapi kalau penutupnya dalam ketaatan, penutupnya sedang sedang sebagai seorang muslim yang tidak melakukan dosa-dosa, yang sehari-harinya melakukan ketaatan, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian dan seterusnya ketaatan yang lain, berbuat baik kepada makhluk dan lain seterusnya, dia meninggal dunia, mudah-mudahan dia insyaallah dia husnul khatimah. Apalagi ada tandanya, misalnya dia sedang baca Quran, tiba-tiba sedang sholat, dia tutup usianya, ya. Dengan kalimat tauhid dia tutup usianya. Maka kita lebih yakin lagi ini husnul khatimah. Sebaliknya yang tadi keadaan tadi itu kita sebut sebagai su'ul khatimah. Mati bunuh diri, mati menenggak minuman keras, mati sedang berzina, mati sedang judi, mati sedang durhaka kepada orang tuanya dan seterusnya. Itu su'ul khatimah. Kenapa ada ngesam? Kemudian di mana letak takwanya? Di mana letak takwanya? Jadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang bertakwa itu orang yang bertakwa sampai sampai akhir hayatnya. Ya. Orang-orang yang bertakwa sampai akhir hayatnya. Dan Allah itu meminta kita bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai jangan kalian mati kecuali kalian ya takwa. Jadi takwa itu dituntut sampai meninggal dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jangan mati
sampai kalian itu sebagai seorang hamba yang muslimun, hamba yang memang berserah diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti takwanya di mana orang tersebut? Takwanya tidak dibawa takwanya tidak dibawa mati. Keadaan dia nanti di akhirat bagaimana? Untuk dosa-dosa besar, ya, selama dia tidak murtad, karena bunuh diri hukumnya selama dia tidak murtad kepada Allah SWT, maka hukum dosa besar dan hukum dosa besar yang lain itu di akhirat itu dia memang dijanjikan siksa, dijanjikan azab, dijanjikan neraka, ya. Dijanjikan neraka. Sampai kapan? Ya. Apakah dia kekal di dalam neraka? Ya, kalau dia tidak mencabut keimanannya, dia tidak menanggalkan keimanannya, maka ya ada waktunya nanti dia diangkat dari neraka. Ya, dalam batas waktu yang Allah kehendaki. Kemudian baru dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena semua orang yang beriman, orang yang tidak mencabut keimanannya dalam hatinya sampai dia meninggal dunia, maka dia tetap tempat kembali terakhirnya adalah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuma ya kita harus takut dengan sangat-sangat dari tersentuh atau dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya, karena nggak ada orang yang bisa membayangkan bagaimana dirinya itu dibakar, bagaimana dirinya itu dilalap dengan api, bagaimana dirinya itu ya berhari-hari itu dipanggang di dalam api. Nggak ada yang bisa membayangkan dirinya itu seperti itu. Nauzubillahi minan nar. Jadi simpulannya apa ya? Simpulannya, jadi dia melakukan dosa besar yang terancam neraka. Ya. Selama dia tidak menanggalkan keimanan dalam hatinya, walaupun itu dekat dengan kufur kepada Allah SWT. Dekat. Bunuh diri itu dekat dengan kufur kepada Allah. Enggak yakin lagi dengan Allah, enggak iman lagi dengan Allah. Tapi bisa jadi dia tidak sampai ke sana, bisa jadi. Cuman karena memang mungkin khilaf ketika itu dia khilaf, ya, maka dia melakukan bunuh diri. Ada mungkin yang enggak khilaf, memang dia udah enggak yakin lagi sama Allah Subhanahu wa taala, enggak iman lagi sama Allah, dan Allah Maha tahu, ya, yang sudah menanggalkan keimanan itu. Jadi intinya dekat. Atau segala dosa besar itu dekat dengan kekufuran. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibunya ada? Ada. Pertanyaannya maksudnya dari pakai kertas boleh. Gak ada. Boleh nanya oleh Ustaz? Oke, boleh Pak. Boleh ya. Boleh Pak. Jadi begini Ustaz, saya pernah mendengar dan juga membaca pada saat itu di antara kakak beradik, padahal kalau menurut penglihatan orang umum itu yang paling takwa, paling bagus amalannya adalah kakaknya. Karena bahasa kakaknya itu disebut kiai, tapi adiknya itu tidak disebut kiai. Berarti kan mungkin amalannya lebih bagus kakaknya. Kemudian mati itu guru kakaknya, tapi adiknya itu menurut bulan Ramadan. Kemudian dinyatakan nyatanya masuk surga itu guru adiknya daripada kakaknya. Nah ini saya ingin tahu kebenarannya begini. Ini cerita di mana Pak? Maksudnya matinya kakaknya itu nggak nanggung bulan Ramadan. Tapi adiknya plus bulan itu bukan bulan Ramadan. Tapi dalam masuk surganya dinyatakan itu lebih dulu adiknya daripada kakaknya, padahal amalannya itu baik kakaknya. Cuma kakaknya nggak nanggung bulan Ramadan sebagaimana. Tapi adiknya menanggung bulan Ramadan. Tapi dinyatakan di situ lebih dulu
adiknya masuk surga daripada bapaknya. Apa sama dengan cerita saya tadi Pak, yang satunya meninggal dunia, itu kakak beradik, satunya yang meninggal duluan kakaknya, itu padahal dia jihad fisabilillah, meninggal dalam medan jihad fisabilillah. Adiknya, kalau ini cerita ini dari Nabi SAW Pak, cerita yang saya ngertikan itu dari Nabi SAW. Kalau Bapak tadi ceritanya mungkin mirip-miripin mungkin, tapi yang dari Nabi SAW itu salah satu saudara itu meninggal dunia duluan, itu diceritakan oleh sahabat. Jadi kemudian dengan Nabi SAW diberikan pelajaran di situ. Jadi satu itu meninggal dunia duluan karena jihad fisabilillah. Yang kedua itu meninggalnya enggak karena jihad, tapi dia menemui Ramadan. Sementara kakaknya sudah enggak menemui Ramadan lagi. Nah, kemudian derajat di surganya, sama-sama masuk surga Pak. Derajat di surganya adiknya lebih tinggi dibanding kakaknya, gitu kan Pak ya? Mungkin itu tadi ya, mungkin seperti ini Pak ya. Nah, jadi jawabannya tadi itu Pak. Karena Ramadan itu begitu luar biasa untuk meningkatkan derajat di sisi Allah, di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ternyata adiknya yang ketemu Ramadan itu serius Pak, memanfaatkan Ramadan itu. Sholat, puasa, tilawatul Quran, taubat, dan sedekah, dia isi begitu dengan full maksimal gitu. Apalagi nanti ketemu di Lailatul Qadar, dia maksimalkan ibadah di malam tersebut, ya. Itu Pak meningkatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah SWT. Ya, itu Pak jawabannya. Jadi kenapa kok bisa itu? Karena adiknya ketemu Ramadan Pak. Karena Ramadan ini Masya Allah, ya, Masya Allah, kita ketemu satu Ramadan saja sudah anugerah besar, apalagi bisa ketemu nanti banyak Ramadan. Tapi kan kita jangan nunggu nanti Ramadan ini dulu, ya, mari kita sama-sama tingkatkan Ramadan nanti, Insya Allah kalau ketemu lagi, ya, begitu Pak. Sampai jam berapa Ustaz? Baik. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tambahin sedikit lagi ya. Faedah dari Al-Baqarah 185 di ujung surah Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman wala'allakum tashkurun. Ini masih ayat puasa. Ya, kalau di ayat 183 tadi la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Yang 185 Allah menyebutkan wala'allakum tashkurun, dan agar kalian itu bersyukur. Ya, agar kalian itu bersyukur. Jadi syukur itu dikatakan oleh para ulama. Syaikhul Mursid ini mengatakan, hafizahullah, li'anna syukra huwal ghayah. Karena kesyukuran itu, syukur itu dia puncak tujuan. Puncak tujuan diciptakannya manusia. Huwal ghayatu min khalqihi lil khalqi wa tanwi'ihi lil ni'am. Jadi Allah syukur itu adalah puncak tujuan penciptaan kita semua. Dengan berbagai nikmat yang Allah berikan dari awal sampai akhir. Nikmat itu banyak sekali sehingga kita banyak lupa. Nikmat yang Allah berikan dari awal sampai akhir, ya, itu tujuannya adalah agar kita mensyukuri nikmat, agar kita berterima kasih kepada Al-Mun'im, yaitu pemberi kenikmatan. Maka di dalam Ramadan ini Allah kembali juga tegaskan wala'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Ya, hamba yang bersyukur, hamba yang bertakwa, hamba yang bersyukur. Agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Kemudian sini dijelaskan
Anna syukra mabniun ala khamsi qawaid. Syukur itu dibangun dengan lima kaidah. Dengan 5 kaidah. Ya. Perhatikan 5 kaidah ini untuk membangun syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Kaidah yang pertama, khudu'us syakir lil mashkur. Khudu' yaitu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, merendahkan diri, ya, kita punya sikap merendahkan diri di hadapan Allah yang layak kita syukuri. Jadi jangan pernah kita meninggikan, kita rendahkan diri. Kita ini semua adalah memang kita ini rendah. Kita semua ini adalah fakir. Kita semua ini adalah fakir, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dari awal sampai akhir kita ini kebutuhannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita rendahkan diri kita. Ini kaidah yang pertama. Yang kedua, wa hubbuhu lahu. Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencintai Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi berbagai kenikmatan. Mencintai Allah. Jangan kita jangan kita minim dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kurang dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala ketika kita tahu banyaknya nikmat-nikmat itu kepada kita. Nikmat itu sangat banyak kepada kita, tapi kita itu kan kadang nggak tahu kalau banyak. Kita ini terlalu teledor, kita ini terlalu terlalu tidak bisa melihat-lihat nikmat-nikmat yang banyak itu. Teledor ya. Makanya kalau orang diberikan taufik oleh Allah SWT untuk bisa melihat banyaknya nikmat Allah Ta'ala itu, maka kita akan semakin mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua, kaidah yang kedua adalah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi nikmat. Kemudian yang ketiga, wa'tirafuhu bi ni'matihi. Mengakui nikmat-nikmat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakui nikmat-nikmat itu dari Allah Subhanahu. Dari awal sampai akhir kita ngakui ini semua dari Allah Ta'ala. Ya. Adapun makhluk ini perantara saja. Dari orang tua perantara, dari suami ini perantara, dari bapak ini perantara, ya orang tua tadi ya, dari atasan ini perantara, dari negara ini perantara, dari pemerintah perantara, dari warung perantara, ya, dan semua perantara. Ini semua perantara, makhluk-makhluk yang Allah jadikan sebagai perantara untuk sampainya nikmat itu kepada kita. Itu mengandung hikmah, tidak tanpa hikmah atau tidak tanpa hikmah. Semua mengandung hikmah. Nah, itu nanti beda pembahasan. Kita tetap juga harus berterima kasih kepada perantara-perantara itu. Tidak boleh kita sebagai orang yang tidak berterima kasih. Jadi di sini yang kaidah yang ketiga tadi yang dimaksudkan adalah kita mengakui nikmat-nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa. Karena banyak orang kalau gak diingatkan lupa. Begitu dapat nikmat, ya, terima kasih sama atasannya luar biasa. Terima kasih sama orang ini luar biasa. Terima kasih sama bosnya luar biasa. Ya. Tapi begitu sama Allah lupa. Itu banyak. Ya, itu menyebabkan orang itu enggak bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus mengakui benar-benar ini nikmat dari Allah Taala. Ini bos saya ini cuma perantara. Jangan kebalik. Ini udah bos. Allahnya nanti besok kelingan. Ya, kelingannya bawa apa? Nah, ini kebalik. Langsung Allah, ini Allah setiap nikmat Allah, ya Allah semuanya. Yang lain perantara. Ya saya terima kasih sama Anda. Terima kasih ya. Terima kasih, jazakallahu khair. Terima kasih. Ya. Jadi pengakuan diri kita, hati kita tentang nikmat itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kaidah yang keempat, wasana'uhu 'alaiha biha. Yaitu pujian kepada Allah atas nikmat-nikmat itu. Ya. Jadi lisan kita banyak muji Allah Taala. Lisan kita banyak zikir kepada Allah Taala. Ya.
Ya, jadi lisan kita banyak muji Allah Ta'ala, hati kita banyak muji Allah Ta'ala, ya, zikir kita terus dawamkan, lanjutkan, tingkatkan, ya, jadi, terus, ya, kita nggak pernah putus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pemberi nikmat. Nikmat itu kita harus pandai-pandai mengurai nikmat-nikmat. Jangan selalu atau melulu tentang uang. Jangan melulu tentang harta. Itu berarti kita hanya membatasi nikmat Allah yang banyak itu dengan yang sedikit. Ya, itu juga yang menyebabkan kita nggak bahagia. Ya. Nikmat Allah banyak. Ya, dan Allah itu Maha memberi kecukupan. Untuk ini dicukupi, itu dicukupi. Kebutuhanmu bukan masalah uang. Ya, semoga Allah mencukupi uang kita. Semoga Allah mencukupi harta kita. Tapi kebutuhan kamu bukan masalah itu saja. Banyak kebutuhan kamu yang Allah Maha tahu kebutuhan kamu ini. Jadi yang keempat apa jemaah? Memuji Allah, muji Allah Ta'ala atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yang terakhir, wa alla yasta'miluha fi ma yakrah, dan tidak menggunakan nikmat-nikmat itu pada hal-hal yang Allah benci. Tidak menggunakan nikmat-nikmat itu pada hal-hal yang Allah murkai. Ya, berarti kita harus harus teliti dalam menggunakan nikmat-nikmat Allah, apapun jenis nikmat itu. Baik nikmat yang menempel di badan kita, ya, mata kita, telinga kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, seterusnya, semua, perut kita. Nikmat-nikmat yang menempel pada kita ataupun nikmat yang ada di sekitar kita. Nikmat apa saja, kendaraan kita, rumah kita, ya, uang kita, harta kita, handphone kita, dan lain sebagainya. Ya. Wa alla yasta'miluha illa fi ma yakrah. Hendaklah jangan menggunakannya pada yang Allah murkai. Ya. Berarti kalau kita pandai untuk menggunakan hal-hal ini semua untuk yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, yang baik buat kita. Ini yang bagus buat kita. Kita gunakan untuk hal yang Allah ridhoi saja. Ya. Berarti kita juga harus mengetahui hal-hal apa saja yang Allah murkai. Kita harus tahu hal-hal apa saja yang Allah tidak ridhoi. Ya, harus tahu. Ini Allah tidak ridhoi. Ini Allah benci, Allah murkai. Kita harus tahu sehingga kita menyetop untuk melakukan hal-hal tersebut. Ini jadi 5 kaidah yang membangun kesyukuran seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu khudu, yaitu merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala. Yang kedua mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga mengakui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat tersebut. Dan yang kelima tidak menggunakannya kecuali menggunakannya dalam hal-hal yang Allah murkai. Ini merupakan asas syukur, yaitu fondasi syukur. Berkaitan dengan bulan ini, dengan Ramadan yang akan kita jalan ini, ya kita harus melakukan kaidah-kaidah ini. Kita mencintai, kita tunduk, kita dapat nikmat Allah SWT berupa Ramadan, berupa bulan puasa, berupa malam Lailatul Qadar. Maka gunakan ini semua dalam bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Nampaknya sudah jam 12. Ya, mari kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa sampai ke Ramadan. Kita berdoa Allah, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan dalam keadaan aman, keadaan selamat, keadaan sehat, keadaan kuat, semangat, yakin, iman, dan seterusnya. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sampai kita ke bulan Ramadan dan kita masuk ke dalam Ramadan, kita
keluar di bulan Ramadan dalam keadaan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, ya, karena siapa manusia, siapa orangnya yang ketemu Ramadan, keluar Ramadan tidak diampuni dosanya, itu dilaknat oleh malaikat, ya, kemudian diaminkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ketemu Ramadan, keluar Ramadan, dosa-dosanya belum diampuni, masih bawa dosa, dilaknat oleh Allah, oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini orang yang celaka luar biasa. Nauzubillahi min dzalik. Kita termasuk di dalamnya, nauzubillahi min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang masuk bulan Ramadan pertamanya, dan kita keluar dari Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khairan atas segala perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.